Pernahkah kita punya uang 1 miliar? Untuk kalangan yang bukan sultan, memiliki uang 1 miliar sudah disebut sebagai kekayaan. Setuju? Karena begini, anggap kamu adalah seorang karyawan kantor dengan gaji sekitar 10 juta. Kamu butuh sekitar 20 tahun untuk bisa mencapai 1 miliar. The thing is, memangnya tidak butuh makan, tidak butuh membayar listrik, air, dan makanan anabul? Intinya mendapatkan 1 miliar termasuk sesuatu yang sulit untuk kebanyakan orang Indonesia. Tapi, bukan pula artinya mustahil untuk kamu wujudkan. Seperti konten-konten lainnya, Kapan Kaya berusaha bikin video-video yang memacu kamu untuk terus semangat menghapuskan pernyataan menyebalkan, yaitu, kapan sih kayanya? Di video kali ini kita akan mencari tahu gimana caranya agar kita ini yang bukan Raffi Ahmad atau golongan teman-temannya itu bisa mendapatkan 1 miliar pertama. Karena memiliki uang 1 miliar bisa menjadi awal dari kekayaan-kekayaan selanjutnya. Kita langsung ke cara pertama. Ambil pekerjaan yang memang penghasilannya besar. Apa contohnya? Dokter, pengacara, manajer perusahaan multinasional, engineer pada perusahaan tambang, dan lain-lain. Sayangnya, cara pertama ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang belum terlanjur salah jurusan. Jadi, kalau kamu sudah lulus kuliah dan sudah bekerja, sehingga tidak memungkinkan untuk kuliah lagi dengan ambil kedokteran, hukum, atau engineering, mari kita lihat ke cara kedua. Melakukan dropshipping dengan membuat merek sendiri. We have to be thankful karena hidup di zaman kemajuan teknologi begitu banyak manfaat baiknya, termasuk perihal finansial. Kalau kamu engah di sekitarmu, pasti rasanya tidak asing dengan bisnis sistem dropship. Alasan bisnis dengan sistem ini banyak digandrungi adalah karena kamu tidak memerlukan modal yang besar untuk menjalankannya. Anyway, bisnis dengan sistem ini legal ya. Jadi, cara yang bisa kamu lakukan adalah mencari tahu kira-kira kamu mau bisnis produk apa. Kalau sudah nemu, saatnya kamu mencari supplier yang terpercaya. Sudah dapat suppliernya? Daftar ini dan itu. Dan tada, kamu sudah bisa mulai jualan dengan bikin merek sendiri yang produksi supplier. Jadi kamu juga bisa adjust keuntungan yang mau kamu dapat dengan mempertimbangkan harga awal dari supplier. Soal packing, supplier juga yang urus. Itu kenapa kamu harus benar-benar memaksimalkan aktivitas marketingmu ya, supaya hasil yang didapat juga maksimal. Jadi, sampai sini sudah paham ya, kenapa berbisnis dengan sistem dropship bisa kamu jadikan opsi menuju 1 miliar impianmu. Ada cara yang ketiga, membuat bisnis kecil yang terus bertumbuh. Udah tidak asing dong dengan istilah sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Contoh nyatanya, mungkin kamu ingat gimana dulu Google memulai bisnisnya hanya dari sebuah garasi rumah. Gimana Amazon yang dulunya hanya menjual buku. Kalau mau contoh versi lokal, masih ingat Nadiem Makarim memulai Gojek dengan satu mitra pertamanya yang melakukan operasional kerja lewat handphone mereka. Sekarang, Gojek jadi startup pertama Indonesia yang menjadi unicorn dan menyebar di banyak wilayah Indonesia. Makanya, kalau bisnis ternyata passion kamu, tetapi kamu masih ragu karena hanya memiliki modal sedikit, bukan masalah berarti. Kamu bisa membangun bisnismu kecil-kecilan, dimulai dengan apa yang kamu sukai. Thrifting baju misalnya. Atau kalau kamu suka bikin kue, kamu bisa mulai bisnis kecil dengan sistem open pre-order. Sehingga nanti saat uangmu perlahan terkumpul, kamu bisa mulai mengembangkannya. Membuat toko sendiri misalnya. Cara selanjutnya yang bisa kamu coba adalah tabung uang dan investasikan. Kalau berbicara soal kaya, sejak dulu kita sudah didoktrin dengan satu pepatah, yaitu hemat pangkal kaya. Tapi sebenarnya apakah dengan berhemat akan menjadikan kita kaya? No. Dunia semakin berkembang, ada begitu banyak strategi yang bisa dilakukan untuk mencapai satu tujuan tertentu, termasuk soal uang 1 miliar pertama ini.
Mengutip dari CNBC, para investor bilang kalau kamu tidak perlu menghemat yang sampai menyiksa dirimu sendiri untuk menjadi kaya. Kamu bisa mengakalinya dengan melakukan investasi. Ubah tabungan jutaan rupiahmu agar bisa menjadi miliaran. Caranya? Begini. Pemilik Skinny Girl sekaligus penulis ternama New York, Bethany Frankel, bilang kalau kamu bisa mulai berinvestasi dari hal-hal yang kamu suka. Untuk mekanismenya, temukan dulu sekelompok orang yang kamu percaya, terus kombinasikan uang yang kamu punya dengan mereka, dan investasikanlah. Dia bilang sih, investasi ini harus yang berpendidikan, solid, tapi agresif. Saran lain dari Grant Cardone, seorang pakar penjualan yang membangun kerajaan real estate dengan nilai 750 juta dolar Amerika, cara yang oke untuk menjadi kaya adalah dengan berinvestasi dalam kursus, buku, program audio, atau acara yang akan bantu kamu meningkatkan diri. Mindset kamu akan berubah lebih baik, value kamu naik, kamu jadi tahu harus melakukan apa untuk mencapai goals kamu. Atau kita bisa kembali ke cara berbisnis, yaitu beli franchise dan jalankan dengan sungguh-sungguh. Untuk pemula, kita punya beberapa tips gimana kamu bisa menjalankan bisnis franchise. Pertama, pastikan kamu punya biaya untuk menjalankan bisnis ini. Kemudian, cari franchise yang kamu mau. Pelajari syarat dan ketentuannya, bagaimana sistem merek tersebut. Setelahnya, jangan lupa untuk menyiapkan lahan yang strategis supaya aktivitas pemasaranmu lebih mudah. Bikin rencana bisnis dan tentukan goals kamu ke depannya. Lalu maksimalkan strategi pemasaranmu supaya bisnismu berjalan dengan baik. Kalau kamu sendiri tertarik jadi franchise apa? Sekarang kita ke cara mendapatkan 1 miliar yang berikutnya. Kalau bisnis produk kamu rasanya bukan passionmu, kamu bisa coba yang satu ini. Membuat layanan berlangganan seharga 100.000 per bulan dengan target pelanggan sebanyak 1.000 orang selama 12 bulan. Kalau kamu tipe yang senang dengan dunia teknologi, kamu bisa membuat bisnis subscription ini. Seperti yang kita tahu, layanan berlangganan per bulan ini sedang ramai banget. Ada begitu banyak layanan berbayar bulanan, seperti platform nonton online, olahraga, berita, musik, podcast, dan lain-lain. Sebut saja ada Netflix, WeTV, Video, Spotify, dan masih banyak lainnya. Gimana? Tertarik mau terjun bisnis ini? Tapi gimana kalau ternyata kamu memang gak passion dalam berbisnis? Ternyata kamu lebih condong untuk bekerja sebagai karyawan tapi bercita-cita bisa kantongi 1 miliar pertama. Bisa coba cara ini, yaitu bekerja untuk milioner atau bilioner. Ada sesuatu yang menarik dari orang-orang super tajir. Rata-rata ini yang membedakan mereka dengan orang-orang biasa pada umumnya. Apa itu? Tentang menghargai value dari waktu. Jadi, yang kamu bisa lakukan di awal adalah pastikan kamu juga memiliki value yang oke untuk bisa kamu tawarkan pada orang-orang super kaya ini. Sehingga mereka bisa merasa terbantu dan pasti akan rela membayarmu dengan angka yang fantastis. Sekarang kamu punya waktu untuk mengumpulkan cara gimana biar bisa approach orang-orang tajir ini. Sambil menunggu caranya ditemukan, kita lanjut ke cara selanjutnya, yaitu membuat aplikasi dengan jumlah pengguna besar. Masih berhubungan tentang teknologi, kamu bisa memilih banyak bidang untuk yang satu ini. Buatlah aplikasi yang bisa membantu menyelesaikan masalah banyak orang. Kita lihat beberapa contohnya ya. Ada Peduli Lindungi yang katanya bisa bantu tracking pemerintah untuk kasus COVID. Ada aplikasi untuk belanja sayuran segar, bahkan dikirim dalam waktu 1 jam. Ini jelas membantu banyak orang, khususnya seorang istri atau ibu yang mau ada waktu untuk belanja keluar rumah. Selain itu, ada aplikasi untuk kesehatan menghitung kalori, meditasi, journaling, dan lain-lain. Bahkan, aplikasi-aplikasi untuk menghitung budget bulanan pun menarik untuk digunakan. Seriously, kamu bisa pilih mana favoritmu untuk kamu jadikan bisnis. Nah, akhirnya kita sampai di cara terakhir nih, membuat YouTube channel dengan viewers besar. Kalau berbicara tentang benefit dari YouTube, rasanya kita semua setuju bahwa YouTube bisa memberi banyak pundi-pundi rupiah. Lihat saja, ada Atta Halilintar, Ria Ricis,
Just No Limit yang berhasil meraup uang berlimpah dari hasil YouTube. Yang perlu disiapkan adalah ide kreatif untuk membuat konten menarik. Jadi, calon-calon subscribermu punya alasan kenapa mereka mengajukan diri untuk membantu kamu mendapatkan pundi rupiah. Selain ide kreatif, kamu juga perlu yang namanya konsistensi. Tidak ada jaminan kamu akan berhasil dalam waktu sehari, seminggu, sebulan, bahkan setahun. Jadi, jangan mudah menyerah. Belum cukup sampai di konsistensi, kamu juga harus punya mental yang kuat. Karena internet adalah dunia yang luas. Begitu videomu tersebar, kamu sudah tidak punya kontrol lagi akan hal itu. Videomu milik semua orang dengan bermacam-macam perbedaan pendapat. Jadi, selalu ada kemungkinan kamu memiliki pandangan yang berbeda dengan beberapa orang di luar sana. Yang tidak menutup kemungkinan juga akan ada yang terang-terangan tidak menyukai kamu. Tapi, apalah arti pendapat mereka? Kalau yang kamu lakukan tidak melanggar norma dan hukum, bukankah perbedaan itu wajar? Tetap yakin dan ingat goals utama kamu. Sekarang, gimana kalau kita berandai-andai dulu? Bayangkan aja skenario indah ini. Suatu saat kamu adalah seorang YouTuber ternama dengan jumlah subscriber jutaan orang, yang otomatis akan bikin penghasilanmu dari YouTube melimpah ruah. Ternyata bukan cuma penghasilan selangit, tetapi kamu juga dikenal sebagai YouTuber yang bermental baja, edukatif, dan humble. Nah, sambil usaha untuk mewujudkan skenario itu, mulai latihan menguatkan mental dari sekarang yuk. Selesai sudah cara terakhir kita untuk bisa mendapatkan 1 miliar pertama. Sebelum mengakhiri video ini, ada satu pepatah lama yang mungkin perlu kamu dengar. Bahwa begitu banyak jalan menuju Roma. Jadi, kalau cara satu dirasa tidak berhasil, kamu masih punya banyak cara lain untuk dicoba. Yang diperlukan adalah kegigihan, konsistensi, dan goal yang pasti. Jadi, kalau disuruh milih, dari semua cara-cara tadi, mana yang menurutmu paling memungkinkan untuk kamu coba? Apapun itu yang nantinya kamu praktekkan, semoga mimpimu bisa tercapai ya. Biar kamu bisa jawab dengan mudah pertanyaan kapan kaya. Thank you for watching. Kita ketemu di video berikutnya.